أروح عبد الله بن مرشد بن مولاه ثم إلى أروح فوزا بن عبد الله ثم إلى أروح ووصولهم وفراحهم من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة ويكتب ثواباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الدين ولنا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Mari kita bersama-sama memasang niat. Kalau kita lupa berniat, letakkan niat kita ketika kita mau hadir majlis ini, pasang banyak-banyak niat. Mudah-mudahan kita berharap Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita. Allah jadikan kuburan kedua orang tua kita raudhah min riyadil jannah. Allah sambungkan keberkahan majlis kita pada malam ini ke kuburannya. Dan Allah ampunkan dosa kita, dosa guru-guru kita, begitu juga dosa suami dan istri kita, dosa anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hidayah, petunjuk, taufik kepada keluarga kita. Allah angkat segala yang tidak baik di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sisa umur kita ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan inayah dan taufik dan hidayah. Dan Allah berikan kita rezeki yang barakah, rezeki yang berlimpah. Dan mudah-mudahan dengan berkah majlis ini, kesusahan hidup kita Allah ganti dengan kebahagiaan, kehinaan Allah ganti dengan kemuliaan, segala sesuatu yang membuat kita bingung Allah jadikan akibatnya membuahkan satu kenikmatan di dunia dan di akhirat. Dengan niat ini dan niat para awliya salihin, Al-Fatihah ila hadratin Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menuliskan tulisan kebaikan dalam kehidupan kita ini. Karena keberadaan kita di tempat ini, di masjid ini, sudah ditulis sama Allah sebelum kita diciptakan. Beruntung benar kita, nama kita, garisan kita ada di tulisan dan di garisan yang baik, insya Allah. Nama-nama kita ditulis bahwa Fulan bin Fulan akan duduk di masjid, Fulan bin Fulan akan belajar, akan mendapatkan rahmat, manfaat, keberkahan dari majlis tersebut. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan segala kebaikan tersebut untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Tak menyangka sudah hari demi hari kita lewati, masuklah bulan Rabiul Awal. Ini sudah hari yang kedua, karena di tanggal Arab maghrib masuk tanggalnya. Dan ini sudah termasuk di malam yang kedua daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang dilahirkan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang para aulia, para salihin, para pencinta-pencinta Nabi Muhammad gembira benar dengan bulan ini. Bulan ini disebutkan oleh Habib Ali Habsyi, mawaidul khair mabsutah liman bayarid. Hidangan-hidangan kebaikan Allah hamparkan di bulan ini bagi orang yang mau masuk
bagi orang yang mau mengambilnya akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Garis tangan kita yang penuh kebaikan akan kita dapatkan jikalau kita benar-benar mengambil bagian kita di bulan ini dengan memperbanyak solawat, dengan menghadiri majlis-majlis al-maulid, dengan menghadiri majlis-majlis ta'lim, memperbanyak dan memperdekat diri kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari cara untuk kita mendekatkan diri dengan Nabi, mengikuti adabnya Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada hamba-hambaku, jikalau mereka memang benar-benar mencintai Allah, Allah yang nyuruh Nabi Muhammad ini ngomong sama hamba-hambanya, jikalau benar mereka cinta kepadaku, Allah bilang, katakan kepada mereka, ikutilah jejakmu, ikutilah Nabi Muhammad, ikutilah ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mengikuti jejak Nabi Muhammad ini tanda cintanya kita dan amalan hamba-hamba yang mencintai Allah. Hamba kalau sudah cinta sama Allah, pasti dia langsung ikut Nabi Muhammad. Yang dia pikirkan bagaimana dia bisa ikut sama Nabi Muhammad. Dulu di zaman Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ada seorang perempuan. Ini seorang perempuan ini punya keramat bukan main ya. Kalau dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kelihatan Ka'bah. Ka'bah dia bisa lihat. Karamatan laha. Ini adalah kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Pada suatu saat ini perempuan sholat terlambat sehingga dia tidak bisa mengikuti takbiratul ihram dengan imam. Bukan dia datangnya terlambat, tiba-tiba dia takbiratul ihram berhenti dan tidak jadi. Menunggu lagi, sampailah imam sholat di rakaat yang kedua, baru dia takbiratul ihram bersama imam. Hilang satu rakaat. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas menegurnya, dibilang, wahai muridku, kenapa engkau bisa terlambat takbiratul ihrammu dengan imam? Biasanya engkau ini bersama imam, imam takbir, engkau takbir juga. Tapi sekarang terlambatlah takbirmu tadi. Dibilang, ya Habib, saya menunggu kiblat Ka'bah itu terlihat. Ketika saya di rakaat pertama, saya tidak melihat Ka'bah itu terlihat. Jadi saya menunggu Ka'bah itu terbuka. Di rakaat kedua barulah saya Allahu Akbar, terbukalah Ka'bah itu. Baru dia bisa melihat Ka'bah. Al-Habib Abu Bakar tahu dia punya keramat ini. Kata Habib Abu Bakar, wahai muridku, ketahuilah, keramat yang engkau miliki itu dengan satu sunnah Rasulullah SAW ini tidak bisa menandinginya. Maka jangan lagi engkau lakukan itu. Karena satu adab, satu sunnah, satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu melebihi daripada 1000 keramat. Ada keramat apapun, bisa terbang, bisa ini, kalah dengan mengikuti sunnahnya Nabi. Cuma orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dimuliakan Allah, yang kenal sama sunnah Nabi Muhammad, yang mau ngikut jejaknya Nabi Muhammad, difikirkannya, dia gunakan akalnya ini, kekuatan badannya untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad, karena dia tahu ini keramat. Orang tahan beli cincin ratusan juta, kenapa? Berkeramat, orang bilang. Beli tasbih berkeramat. Tapi mau ngikut sunnah Nabi Muhammad tidak mau. Padahal sunnah Nabi Muhammad inilah keramat hidup. Keramat yang paling hebat ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
pada hari ini ada satu sunnah yang setiap hari kita harus lakukan ini. Tidak bisa. Mungkin kita akan bahas sedikit di malam hari ini, supaya malamnya kita mempunyai makna cinta dengan Nabi Muhammad, supaya malam kita, tidurnya kita ini mempunyai keramat. Apa keramatnya? Tidurnya kita ngikut dengan jejaknya Rasulullah. Banyak orang sudah tahunan tidur tapi lupa dengan adab tidur ini. Sa'ala ba'dul juhal ba'dul ulama. Ada orang-orang yang jahil bertanya kepada sebagian ulama, mata yajidul insan ladzatun naum, mata yajidul insanu ladzatan naumi, fasakat wa qala in qulta qabla naumi falaysa binaim aw ma ba'dahu falaysa ma'ahu his yudriku bihi al-ladzah. Thumma tamathala bihadzal bait, ma kullu qawlin lahu jawab, jawabu ma takrahu as-sukut. Thumma qala wal ahsan an yuqal yajidu ladzatan naum halatan nu'as wa hiya awwaluh. Ada seorang jahil ini bertanya, nama orang alim, dibilang, ya Imam, kapan kita merasakan nikmatnya tidur ini? Diamlah orang ini, tidak bisa menjawab pertanyaan orang yang bodoh ini. Dia berkata, jikalau aku katakan sama orang ini sebelum tidur orang belum merasakan tidur. Dan jikalau aku katakan setelah tidur dia memang sudah merasakan tidur, tapi setelah tidur bukan rasa tidur dia. Karena yang ditanyakan ini kapan nikmatnya ketika tidur. Maka si alim ini mengatakan, karena dia diam, ma kullu qaulin lahu jawab, tidaklah semua pertanyaan itu harus dijawab, dibilang. Dan kadang-kadang jawaban sesuatu yang kita tidak senang itu dengan diam, dibilang. Maksudnya dia ini diam, dia tidak senang dengan pertanyaan ini. Akhirnya dia berkata, sesungguhnya lezatnya tidur itu ketika datang ngantuk, dibilang. Ngantuknya berat, nah kita merasa. Kalau sebelum tidur namanya belum tidur, tidak bisa kita katakan nikmat tidur. Atau setelah tidur tidak bisa dikatakan nikmat tidur. Tapi ketika ngantuk itu memang ada rasa tidur. Ketika ngantuk berat, itulah nikmatnya tidur. Dan tidur ini memang Allah berikan kenikmatan untuk istirahatnya badan dan fikiran kita. Sampai-sampai ulama Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas itu mengatakan, an-naum ba'da adh-dhuhur khairun minad dunya wa ma fiha, dibilang. Tidur habis sholat zuhur, habis makan kita sholat zuhur, itu lebih baik daripada dunia seisinya ini. Saking nikmatnya. Kalau kita sudah bisa mengetahui nikmatnya tidur, kita bisa menghargai tidur ini lebih daripada dunia seisinya. Nah, auliyaus shalihin mereka punya aturan hidup. Orang yang mempunyai aturan waktu, mereka sudah memiliki jalan menuju Allah. Orang yang sudah mengatur waktunya, ini waktu tidur, ini waktu berwirid. Nah, orang ini sudah punya jalan namanya. Tapi kalau orang sudah tidak punya waktu, sembarangan waktunya, tidak tahu siang, tidak tahu malam, semuanya tidak tahu. Yang mana siang, yang mana malam, yang mana mau berbacaan, tidak tahu lagi kapan dia berbacaan, tidak tahu. Tapi orang yang sudah punya waktu, dia tahu jam segini saya baca Al-Quran, jam segini saya berwirid, jam segini saya begini. Nah, orang yang begini, orang yang sudah punya jalan menuju Allah. Tapi orang yang belum punya jalan, itu waktunya tidak ada. Bingung kita apa waktunya ini. Itulah kita harus lihat kita punya waktu atau tidak. Kalau kita tidak punya waktu yang kita sudah tentukan untuk beribadah, jam segini saya duduk di hadapan Allah, jam segini saya membaca kalamullah, jam segini saya berzikrullah, jam segini saya tidur, jam segini saya ngumpul sama keluarga. Kalau kita lihat kita tidak punya waktu tersebut, namanya kita ini belum punya hubungan dengan
Orang kalau sudah punya hubungan, orang sudah punya kerjaan, pagi-pagi langsung kerja dia. Namanya sudah punya kerjaan orang ini. Kalau enggak namanya belum punya kerjaan. Nah, hati-hatilah kita dari tidur yang bukan di waktunya. Karena tidur ini memang sesuatu yang nikmat. Sampai dikatakan lebih baik daripada dunia seisinya tidur habis zuhur. Maka para ulama dengan hadis yang datang dari Nabi Muhammad, daripada adabnya kita tidur, tidak boleh kita ini tidur di waktu subuh. Kapan waktu subuh? Habis azan itu jangan kita tidur sudah. As-subhatu tamna'ur rizq. Orang yang tidur di waktu subuh menutup pintu rezeki. Banyak saja orang tidur waktu subuh tapi rezekinya banyak, kaya raya lagi. Memang yang dimaksud adalah keberkahan rezeki itu tidak ada lagi. Punya rezeki ada tapi seperti tidak punya rezeki. Punya rezeki banyak tapi rakus terus seperti orang miskin hidupnya. Ada orang punya rezeki sedikit tapi seperti orang kaya, dia nikmat, tenang hidupnya. Dibilang ada masalah? Tidak ada masalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti orang yang sudah muntah-muntah dengan rezeki. Tapi ada orang yang rakus, punya rezeki tapi seperti orang kehausan terus. Tidak ada, saya masih susah, miskin, dia bilang. Saya tidak punya apa-apa. Ini namanya orang ini hidupnya tidak barokah, tidak bisa bersyukur lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang mau dibukakan pintu kebaikan, baik itu pintu keberkahan, umur panjang, kalau bisa subuh jangan tidur, sampai terbit matahari baru tidur. Li'anna al-barakah hadhihi al-ummah fil bukur wa huwa ba'da salatil fajr ila tulu'i syams. Karena keberkahan untuk umat ini ada di waktu pagi tersebut. Kapan? Habis salat fajar sampai terbit matahari. Begitu juga an-naum ba'dal asr. Tidur setelah asar yurithul junun, akan mewarisi manusia itu stres. Jangan kita tidur habis asar. Kalau tidur habis asar sudah. Kadang-kadang kita jadi pengungnya, bingung. Orang bilang tidak boleh 40 hari berturut-turut bisa menjadikan orang tersebut gila. Kana ba'dhum lamma sami'a hadha min sahibihi nama ba'da al-'asr liya'rifa sihhata hadha al-kalam wa lam yastayqidu illa fi muntasafil lail. Dulu ada seseorang ketika mendengar ini, dia mau ngetes. Dia tidur habis asar, mau mengetahui benar atau tidak perkataan ini. Dan dia bangun di tengah malam. Setelah bangun di tengah malam, dilihat tak gila dia. Alhamdulillah sehat. Faja'a ila sahibihi fi dzalikal waqt. Datanginya langsung temannya itu di tengah malam. Dia bilang, wa qala lahu anta taqul inna an-nauma ba'dal 'asr yurithul junun. Kau bilang tidur habis asar itu akan mewarisi gila. Fa ana anam. Aku ini tadi tidur habis asar. Wa ma bi min junun, dan tidak ada sedikit pun aku tertimpa gila, dia bilang. Dijawab sama temannya, hal hunaka jununun fawqa hadzal junun. Wahai sahabatku, apakah ini bukan sesuatu kegilaan lebih daripada kegilaan yang ada? Dia bilang. Apa itu? Dia bilang, taji ila baitin nas, inti datang ke rumah orang. Kapan? Fi muntasafil lail, di tengah malam. Wan nas niyam, ini orang lagi tidur semuanya, engkau bangunkan aku untuk masalah ini. Dia bilang, apakah engkau tidak katakan dirimu dagi? Nah, gila. Jadi kalau bisa jauhi tidur di habis asar. Oh, capek tidak apa-apa, kalau capek sekali-sekali tidak apa-apa, jangan seringan. Akan menjadikan al-junun funun, ya dibilang. Penyakit gila ini macam-macam bentuknya. Nah, ini termasuk penyakit gila. Bukan penyakit gila itu orang jerit-jerit, orang bisa tidak pakai baju tengah jalan, macam-macam penyakit gila. Dikatakan oleh Sayyidina Muhammad al-Baqir, orang yang pujungan, orang bilangnya itu termasuk penyakit
Gila dia bilang. Penyakit stres. Kalau sudah orang ini pujungan. Daripada bagian penyakit stres. Jadi kalau ada yang pujungan, pian kodein aja lagi bawaan stres. Kalau ada orang pujungan, ya sudah pian kode aja, sudahlah ini lagi bawaan stres. Min hawas al-basmalah, dan daripada kekhususan bismillah juga, ini untuk orang yang melakukan adab tidur bagus sekali. Apa? Karena di adab orang yang tidur, anna man talaha 'inda an-naum 21 marrah umina tilka lailah minasyaitan. Orang yang membacanya di malam itu ketika dia mau tidur khususnya, maka diamankan malam tersebut daripada syaitan. Wa min mautil fuja'ah, dan dari mati ngejut, ya, meninggal tanpa sebab, tiba-tiba meninggal dunia. Wa umina baituhu minas sariqah, dan akan diamankan rumahnya dari maling. Tadi sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca? Adab. Karena beradab kita, mengikuti sunnah Rasul dan warisan-warisannya para Rasul. Warada fi ayatul kursi. Begitu juga kita juga daripada adab tidur membaca ayat kursi. Setelah waktu-waktu tidurnya kita pilih, sebelum tidur kita baca ayat kursi, baca bismillah, habis baca bismillah 21 kali, baca ayat kursi 1 kali saja. Karena ayat kursi ini sayyidatul Quran, dia adalah pimpinan Quran. Wa anna man qara'aha ba'da kulli shalah maktubah lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang membacanya setiap habis salat, maka tidak ada batas di antara dirinya dan sorga kecuali kematiannya. Orang ini pasti masuk sorga, batasnya cuma kematian saja. Yang membatasi dia sama sorga itu cuma kematian. Kalau sudah bisa istiqamah, habis sholat, baca ayat kursi, insya Allah kita adalah golongan orang-orang yang bisa masuk surga dan husnul khatimah. Wa anna man qara'aha 'inda an-naum lam yagrubhu syaitan hatta yusbih. Dan barang siapa yang tidur membaca ayatul kursi, maka tidak akan didekati syaitan tempatnya sampai terbit waktu subuh. An Ali radhiyallahu anhu qala ma ara rajulan wulida fil Islam aw adraka aqluhu al-Islam yabitu abadan hatta yaqra hadhihi al-ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa dikatakan, aku tidak melihat seseorang yang lahir dalam keadaan Islam yang sempurna akalnya kecuali mereka tidur dengan membaca surat ayatul kursi, membaca ayatul kursi. Jadi jangan ditinggal benar, mau tidur baca ayatul kursi sama bismillahirrahmanirrahim baru tidur. Dan juga membaca suratul Ikhlas 3 kali, habisnya ditiup tangan kita, diusapkan ke seluruh badan. Setelah itu qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, tiup, diusapkan ke badan. Dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali, setelah itu ditiup lagi, diusapkan ke badan. Dulu Rasulullah tidaklah tidur kecuali membaca yang kita sebutkan tadi, baru beliau tidur. Kalau ada mimpi buruk dalam tidur kita, bangun langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuh, baru tidur lagi. Kalau mimpi buruk, dan jangan diceritakan kalau mimpi buruk, jangan cerita-cerita. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung tidur.
Kalau mimpi bagus, kita meminta sama Allah, langsung memuji Allah. Mudah-mudahan mimpi itu benar-benar terjadi pada kehidupan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan masalah mimpi inilah kita mau sebutkan cerita adab tidur ini. Karena masih banyak orang melupakan kalau mau tidur berdoa minta dimimpikan muka Rasulullah. Umat Nabi Muhammad tidur tapi tidak pernah berdoa minta melihat muka Nabi Muhammad. Padahal dia umat Nabi Muhammad. Padahal dia menyebutkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ada handphone, ada ya dia mau beli habaya. Itu yang dipikirkan. Ya Allah, mudah-mudahan bisa saya punya habaya ini. Mudah-mudahan saya bisa punya gamis ini, bisa punya handphone ini. Dilihat di handphonenya, berharap berangan-angan di atas kasurnya mendapatkan dunia itu, dan lupa meminta mimpi Rasulullah. Dari adabnya umat Nabi Muhammad, dan ini memang benar-benar saya lihat amalan ini akan bisa merubah jalan hidup kita. Jalan hidup kita lain, pola pikir kita bisa lain. Kenapa? Setiap tidur kita teteskan air mata. Insya Allah sholat duha kita bagus. Insya Allah yang dulunya tidak sanggup sholat witir jadi mau sholat witir. Yang tidak bisa ngikut jejak Nabi Muhammad, yang belum jatuh cinta sama Nabi Muhammad, bisa datang itu cinta. Dan cintanya kita sama dunia bisa jauh. Apa sebab? Mau tidur kita udah berdoa, ya Allah, mimpikan aku ya Rabb muka kekasihku Nabi besar Muhammad. Ya Allah, jangan haramkan aku melihat dan memandangnya. Jangan pisahkan aku dengan Nabi Muhammad ya Allah. 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 Habis sudah kita minta, baca Al-Fatihah, tidur, baca sholawat Allahumma sholli ala, sampai tertidur. Nah, bisa ngamalkan ini, insya Allah hidup kita selamat. Jangan terlalu ruwet-ruwet lah amalan ini nih, amalkan sedikit. Ilmu ini kalau sudah ada amal, diamalkan dapat kita rasanya. Kalau sudah dapat rasanya. Orang dulu tuh maksa-maksa sama guru, ulun mau baca wirid ini, mau beramal ini bolehkah? Jangan dulu. Karena tahu ilmu itu kalau sudah diamalkan dia akan dapatkan manfaatnya. Manfaatnya hebat. Kadang-kadang si guru ini takut si murid ini tidak kuat karena manfaatnya ini muncul di dunia. Bentuknya kadang-kadang berbentuk dunia, kalau tidak kuat bisa lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah berdoa minta yang kita minta tadi, insya Allah urusan dunia, urusan akhirat kita bagus. Jangan tinggalkan malam kita lagi kecuali sudah berdoa minta mimpi Rasulullah. Jangan sampai ada satu malam lupa kita dengan doa ini. Kalau doa Rabbana atina ingat terus ya. Manusia ini ketika uangnya habis tahu dia, ketika amalannya sedikit tidak tahu, amalannya tidak tahu dia. Kalau besok meninggal dunia apa kita, modal kita apa menghadap Allah dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca doa itu. Daripada adab tidur, setelah kita baca wirid semuanya, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Tapi sebelumnya itu berwudu dulu ya. Berwudu dulu. Baru kita tidur. Setelahnya baca wirid tadi. Setelah itu baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Inilah yang dikasihkan Rasulullah kepada anaknya Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Amalkan itu, gampang, seperti habis sholat. Mau tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Habisnya baca doa tidur.
Baca doa tidur dan baca doa yang tadi jangan lupa. Terserah yang mana mau diurutkan ya. Mau diurutkan doa tidur dulu. Setelah baca doa tidur, bismikallahumma ahya wa bika amut. Baru baca ayat kursi, baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baru baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Habisnya kita berdoa minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku mimpi Rasulullah, jangan pisahkan aku dengan Nabi Muhammad ya Rabbi. Ya Allah, tambahkanlah mahabbahku kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, man ata bi adhkarun naum indal minam fatakallama bi kalami ajnabi yanbaghi an yu'id. Al-Habib Abdullah Haddad bilang, barang siapa sudah baca zikir tidur, di mana di atas kasurnya sudah dia baca, akhirnya dia cerita-cerita lagi, berteleponan, belian HP, belian ini. Kata Habib Abdullah Haddad, harus diulang lagi. Harus diulang lah. Kenapa? Sudah dibatalkan dengan kalau bisa sudah naik kasur, sudah di atas kasur, jangan lagi ada cerita kecuali berzikir sampai tertidur. Dan Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, jikalau tidak bisa mengulangnya, ulang aja baca qul ya ayyuhal kafirun sekali sama qul huwallahu ahad sekali. Nah, yang zikir-zikir yang lain yang banyak-banyak itu tidak usah. Baca qul ya 1 kali sama qul huwallahu ahad 1 kali. Baca qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, qul huwallahu ahad 1 kali saja cukup. Li'annahu warada an ya'ti bihi ma akhir. Karena yang disebutkan di hadis, 2 surat ini untuk dibawa di akhir waktu kita ketika kita mau tidur. Fa in intabaha athna al-laili wa niyatuhu al-'aud ila an-naum yakfihi al-awwal. Jikalau tengah malam terbangun dan dia mau tidur lagi, apakah baca kuliah lagi sama qul huwallahu ahad? Tidak usah, cukup dengan bacaan tidur yang pertama dibilang. Fa innahu qama wa laysa niyatuhu al-'aud ila an-naum thumma bada lahu an yanam ya'ti minhu bima tayassar. Fa in qama wa laysa niyatuhu al-'aud ila an-naum thumma bada lahu an yanam ya'ti minhu bima tayassar. Jikalau dia terbangun, tiba-tiba dia tidak niat untuk tidur, akhirnya tiba-tiba dia mau tidur lagi, bagaimana? Apakah disunnahkan membaca doa tidur? Sesanggupnya saja ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, sudah tidur tidak apa-apa. Tidak harus yang komplit-komplit tadi, sesanggupnya kita, yang penting ada bacaan mau tidur. Mudah-mudahan dengan kita melakukan adab yang sedikit, tapi kita amalkan ilmu ini, kalau sedikit kita amalkan, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan hidup, waktu kita barokah, dan terus kita punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad. Adab ini adalah satu tanda kita mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami umatnya Nabi besar Muhammad. Jadikanlah kami pencinta-pencinta Nabi Muhammad, dan masukkan terus kami ya Rabb di daerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Al-Faqir langsung pulang karena kebenaran di rumah, di tempat kita ada maulid 40 hari ya. Jadi habis Isya langsung mau maulid. Jadi anak mungkin di sana langsung bersama-sama dengan jamaah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.